Film diawali dengan scan seorang laki-laki bernama Xiaolo menghadiri pesta pernikahan cinta pertamanya sekaligus teman semasa sekolahnya dulu. Dia pun datang dengan gagah berani menggunakan kendaraan mewah yang ternyata itu adalah kendaraan milik majikan temannya dengan maksud tujuan untuk berpamer ya. Sesampainya di dalam, Xiaolo pun merasakan malu karena jas yang dia gunakan sama persis dengan jas MC acara tersebut. 这位同行，你是不是走错房间了呀？ Akhirnya Xiaolo pun bertemu dengan kedua mempelai. Xiaolo pun tidak terima karena mempelai laki-laki lebih jelek darinya. Xiaolo pun mabuk berat. Pada saat Xiaolo mabuk, datanglah istrinya yang bernama Dongmei memergoki Xiaolo yang sedang ditertawakan oleh semua tamu undangan dikarenakan ulahnya yang konyol. Dia pun tanpa sadar menyebut mempelai laki-laki seperti babi. Parah. Dongmei pun merasa malu dan menyuruh Xiaolo untuk pulang. Xiaolo pun tidak mau dan akan tetap di acara tersebut. Tak tahan merasa malu, Dongmei pun mengejar Xiaolo menggunakan pisau dapur. Kenapa nggak kapak aja ya? Xiaolo pun kabur ke toilet dan mengunci pintu. Akibat kelelahan, Xiaolo pun tertidur dan wajahnya tepat di kloset. Pada saat terbangun, Xiaolo pun terkejut karena tiba-tiba dia berada di masa lalu, di mana yaitu pada saat di bangku sekolah. Nah, disinilah awal mula Xiaolo berpikir untuk mengubah masa depannya yang suram. Oke, lanjut. Scene kali ini, dia melihat Xiaoya yang duduk manis melihat ke arahnya. Oh iya, Xiaoya ini adalah cinta pertamanya yang menikah di masa depan itu ya. Oke. Tanpa basa-basi, Xiaolo pun mencium Xiaoya yang pada saat itu Xiaolo anggap bahwa ini semua cuma mimpi. Alhasil, Xiaoya pun menangis. Dan Xiaolo pun kabur terjun dari jendela lantai 4 dan dia pun koma. Hele, dikira masih mimpi kali. Shin berpindah Dongmei yang sedang menenangkan ibu Xiaolo. Hubungan Dongmei dengan keluarga Xiaolo di sini yaitu Dongmei adalah teman dari kecilnya Xiaolo. Oke, next. Dikarenakan Xiaolo bertingkah aneh dan sering menanyakan sekarang tahun berapa, dan dia berbicara bahwa dia dari masa depan, ibunya pun menganggap Xiaolo sudah tidak waras. Xiaolo pun nyaris dikeluarkan dari sekolah karena kasus jurus penciuman mautnya, dan ibunya pun datang ke sekolah dan memohon untuk tidak mengeluarkan Xiaolo. Shin kembali ke sekolah, Xiaolo ternyata sebangku dengan Dongmei, dan Xiaolo pun ingin pindah tempat duduk karena dia takut dekat dengan istrinya di masa depan. Dia beranggapan kalau dia pindah kursi, siapa tahu jodohnya bukan Dongmei. Xiaolo pun meminta untuk duduk di sebelah Xiaoya. Singkat cerita, dengan perdebatan yang panjang, akhirnya keinginan itu pun terwujud. Dan Yuanha yang statusnya pacarnya Xiaoya pun cemburu. 雨华，我该怎么办呢？放心，我迟早会回来的。 Setibanya di rumah, Xiaolo pun mendapatkan ide yang sangat berlian, yaitu menyanyikan lagu yang sedang hits di masa depan untuk dinyanyikan di masa lampau. Bayangin, kalian kembali ke masa lampau dan terus nyanyiin lagu Noah. Bayangin. Oke, dengan kejeniusannya itu, Xiaoya pun mulai membuka hati untuknya. Untuk memulai karirnya, Xiaolo pun ikut audisi pencarian bakat, dan dia pun mendapatkan juara 3, dikalahi oleh anak kecil yang gak jelas asal-usulnya. Shin berpindah di mana Xiaolo lagi mengobrol dengan Chun, dan dia membujuk Chun agar mau mendekati Dongmei, agar di masa depan Dongmei menikah dengan Chun. Sejak saat itu, dia hampir tidak mau menemui Dongmei, hingga saat di mana Dongmei diganggu oleh preman, mau nggak mau Xiaolo harus menyelamatkannya. Maksud untuk menjauhi Dongmei, dia malah membuat Dongmei semakin cinta kepadanya. Itu membuat Xiaolo frustasi. Singkat cerita, Xiaolo pun mendapat tawaran dari produser musik terkenal pada masa itu untuk membeli lagu-lagu ciptaan Xiaolo dan berduet dengan penyanyi ternama. Dan dari sinilah awal karir Xiaolo memuncak. Hubungannya dengan Xiaoya pun semakin kampret. Dalam masa sebelum terkenalnya Xiaolo, Dongmei mendapati Xiaolo yang sedang berjalan sendiri pulang ke rumah. Dan pada saat itu, Yuanha yang benci terhadap Xiaolo yang udah menikung si Xiaoya pun merasa iri dengan kesuksesan Xiaolo. Dia menyewa orang jahat untuk mencelakai Xiaolo dan ingin merusak pita suara Xiaolo agar Xiaolo tidak bisa menciptakan lagu dan bernyanyi lagi. Dongmei pun mengetahui hal itu dan mengorbankan diri untuk Xiaolo. Mereka pun akhirnya lulus sekolah. Singkat cerita, Xiaolo pun sukses menjadi pengarang lagu dan penyanyi terkenal.
Dong Mei mengirim surat ke Xiaolo yang sudah menjadi artis untuk tidak mengganggunya lagi dan akan pindah kota untuk memulai kehidupan yang baru. Hidup Xiaolo pun berubah dan semuanya serba mewah. Bayangin bro, habis nelpon aja HP-nya langsung dibuang. Gitu amat ya kalau jadi orang kaya. Xiaolo pun terkejut dan membawa Yuan He ke rumah mewahnya. Di sana Yuan He diangkat menjadi asisten Xiaolo, dan Yuan He pun berkaca-kaca dan menyesali perbuatannya bahwa dia pernah ingin mencelakakan Xiaolo. Dong Mei lah yang menyelamatkan dirinya. Sewaktu ada preman bayaran yang ingin merusak pita suara Xiaolo dan dikala dia sebelum menjadi terkenal saat itu, Dong Mei rela dibawa oleh preman itu karena dia tahu bahwa preman itu menyukainya. Dong Mei rela dibawa ke semak-semak oleh penjahat itu demi melindungi Xiaolo. Dong Mei pun memberanikan diri menusuk mata penjahat itu dengan ranting kayu, mengakibatkan keluarga Dong Mei membayar uang banyak untuk tutup mulut karena penjahat itu punya koneksi orang-orang yang berpengaruh. Dan Yuan He juga bercerita bahwa ibu Dong Mei sampai menjual rumahnya. Itulah alasan Dong Mei untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Mendengar hal itu, Xiuya pun kini berprofesi sebagai pacarnya Xiaolo, merasa jengkel dan cemburu mendengar nama Dong Mei. Pada saat itu, Xiaolo pun mulai mengingat sosok Dong Mei dan berusaha mencarinya. Singkat cerita, dengan berusaha keras berbulan-bulan, akhirnya dia menemukan tempat tinggal Dong Mei. Dia merasa sedih melihat keadaan Dong Mei dan sekalipun merasa bahagia karena mengingatkannya pada masa depannya. Walaupun hidup susah, dia menyadari walaupun rumah kecil dan miskin, dia masih bisa sempat bercanda dan tertawa bersama. Istri yang sangat pengertian, yang sangat berbeda dengan Xiuya yang hanya mementingkan popularitas Xiaolo sebagai penyanyi dan pengarang lagu. Satu hal yang baru disadari Xiaolo bahwa Dong Mei telah menikah. Nah, yang menikahi Dong Mei yaitu Chun. Ya, Chun adalah teman Xiaolo di masa SMA yang sangat polos dan nyaris terlihat bodoh. Chun pun merasa bahagia karena artis terkenal datang bertamu ke rumahnya yang lusuh dan kecil itu. Seiring berjalannya waktu, Xiaolo pun merasa bosan dengan kehidupan mewahnya, diatur oleh jadwal, tidak bisa kemana-mana, dan merasa terkurung, bertolak belakang pada saat dia di masa depan bersama Dong Mei. Hidupnya pun merasa hampa, dan hari-harinya pun diisi mengikuti keseharian Dong Mei dan Chun yang begitu bahagia dan hangat. Hingga akhirnya Xiaolo pun mengundurkan diri menjadi penyanyi dan pengarang lagu. Xin memperlihatkan Xiaolo menemui Chun dan berkata, ambillah semua kekayaanku sebagai gantinya. Bolehkah aku menikahi Dong Mei? Chun pun marah dan memukul Xiaolo. Ya iyalah. Setelah itu Xiaolo mendapati dirinya di rumah sakit bahwa dia didiagnosa menderita penyakit HIV. Xiuya dan Yuan He pun terkejut. Berarti penyakit Xiaolo menular ke Xiuya dan Xiuya juga berselingkuh dengan Yuan He. Otomatis Yuan He juga terinfeksi dan itu membongkar perselingkuhannya. Xiaolo yang terkena virus HIV pun koma. Dan dia telah tahu bahwa umurnya tinggal 3 hari lagi. Setelah berjalan 3 hari, Xiaolo pun meninggal. Xin berpindah lagi pada saat Xiaolo mengunci diri di toilet di acara pernikahan Xiuya di masa depan. Dia pun berlari membuka pintu dan memeluk Dong Mei dan menciumnya. Dong Mei pun terheran-heran dan membawa Xiaolo pulang. Mereka pun hidup bahagia dan Xiaolo pun mulai mencari kerja dan membahagiakan Dong Mei. Film pun selesai. Oke, dari rangkuman film ini gua mau nyampein bersyukurlah atas apa yang telah kamu capai, sesusah apapun hidupmu. Oke?